Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah senang sekali pada kesempatan ini bertemu dengan Bu Zul. Insya Allah juga dalam keadaan yang sehat ya Bu Zul ya. Alhamdulillah, sehat sekali. Iya. Kabar lain lagi mungkin Bu Zul? Alhamdulillah sehat dan senang insya Allah. Alhamdulillah senang ya Bu Zul ya. Ya Bu Zul, pada kesempatan ini nanti saya akan melakukan kita akan berdiskusi rubrik penilaian terkait dengan praktek kucing seperti si akademik ya Bu Zul ya. Dan tentunya saya nanti akan menilai juga akan mengamati dari kucing yang akan Bu Zul lakukan nanti begitu ya. Apakah nanti coaching yang dilakukan oleh Bu Zul itu sudah sesuai dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot atau bagaimana, dan juga nanti untuk coaching juga bisa merespon sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Bu Zul gitu ya. Nah, namun sebelumnya Bu Zul perlu saya sampaikan, saya ingatkan bahwasanya dalam prinsip coaching ini nanti diingat yang terkait dengan kemitraan gitu ya, kemudian juga proses kreatif gitu, dan juga memaksimalkan potensi begitu ya. Bu Zul, pada kesempatan ini kita ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Zul gitu ya. Oh ya Bu Zul, untuk nanti pada waktu proses coaching, kira-kira kompetensi apa saja ya yang akan Bu Zul kembangkan begitu? Ya, baik Bu Nurul, terima kasih untuk pertanyaannya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching itu adalah pastinya tentang 3 kompetensi coaching itu tadi ya Bu Nurul. Kemitraan, kemudian mendengarkan secara kehadiran penuh, kemudian juga mengajukan atau memberikan pertanyaan yang utuh. Itu yang ingin saya kembangkan, dan tentunya dapat mempraktekkan coaching ini sesuai dengan algoritma. Iya, jadi nanti mendengarkan secara gitu. Iya, jadi nanti itu yang pertama ya Bu Zul tadi, berarti katanya dengan kompetensi coaching yang nanti akan Bu Zul kembangkan adalah kehadiran penuh atau present gitu ya, kemudian juga mendengarkan aktif ya, kemudian apalagi Bu Zul tadi mengajukan pertanyaan yang oke. Ya, dari kompetensi yang akan Bu Zul kembangkan tadi, kemudian Bu Zul kira-kira bagian mana begitu ya dari kompetensi itu tadi yang secara spesifik yang ingin Bu Zul bisa saya observasi begitu nanti? Secara spesifik itu yang paling ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena 2 hal ini adalah kunci di mana saya bisa memaksimalkan potensi dari coach saya seperti itu. Oh iya. Oh iya Bu Zul, itu tadi ya Bu Zul tadi untuk kompetensinya yang akan dikembangkan 3 tadi, dan kemudian yang spesifik yang akan Bu Zul nanti secara spesifik yang akan saya amati, yang akan saya nilai begitu ya. Tadi ada 2 ya Bu Zul ya, berarti yang mendengarkan aktif dengan yang mengajukan pertanyaan. Iya, betul. Iya. Terus kemudian Bu Zul, kira-kira dari nanti proses coaching yang akan Bu Zul jalankan nanti, itu kira-kira nanti indikator ketercapaian atau tujuan yang ingin Bu Zul nanti harapkan itu yang seperti apa? Tujuan atau indikator yang ingin saya harapkan dulu, jadi coach saya itu bisa benar-benar menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian mereka bisa memecahkan masalah mereka melalui ide-ide dan potensi yang ada di mereka. Jadi mereka bisa mengeluarkan ide-idenya, memaksimalkan potensinya untuk memecahkan masalah ini. Iya, jadi memang indikator dari ketercapaian atau tujuan yang ingin Bu Zul
harapkan nanti dari proses coaching yang ada nanti, bahwa tadi ingin agar coaching nanti mendapatkan solusi gitu ya, solusi dari permasalahan yang dihadapinya gitu ya. Nah ini ya memang luar biasa, dan semoga nanti dari apa yang Buzul inginkan itu bisa tercapai, dan kemudian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching itu bisa kemudian terselesaikan dengan baik. Oke Buzul, itu tadi ya dari sebagai observasi saya dari kemudian nanti selanjutnya adalah nanti Buzul akan melakukan proses coaching gitu ya, proses coaching bersama coaching. Nah semoga nanti pada proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar ya Buzul, dan menemukan solusi semuanya dengan baik ya. Untuk selanjutnya Buzul dipersilahkan Buzul bersama dengan coaching untuk memulai proses coachingnya begitu ya. Siap iya. Jadi untuk selanjutnya Buzul silahkan ya untuk bersama coaching gitu ya. Nanti saya siap untuk memberikan penilaian, memberikan pengamatan begitu ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Indah, gimana kabarnya hari ini? Silakan duduk, silakan duduk. Iya, terima kasih. Ya Allah, saya nimbrung ya Buzul ya. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buzul pripun, sudah lama tidak jumpa. Iya, alhamdulillah saya juga sehat. Terima kasih sebelumnya Bu Indah sudah meluangkan waktunya untuk untuk hadir dalam percakapan kita pada hari ini ya Bu Indah. Jadi gini, Indah mau ngomong apa nih? Kayaknya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Iya Buzul. Jadi gini, saya itu sebenarnya mau konsultasi sama Buzul tentang permasalahan-permasalahan yang ada pada sekolah saya tentunya ya. Karena memang sekolah saya itu sekolah luar biasa, tapi akan tetapi kalau untuk permasalahan yang ada, permasalahan remaja itu sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Jadi saya mau konsultasi sama Buzul tentang gimana caranya untuk menanamkan menanamkan akhlak pada anak-anak gitu. Akhlak yang memang tidak boleh berpacaran, kemudian dia tahu batasan antara laki-laki dengan perempuan seperti itu Buzul. Jadi saya mengatakan itu agak susah Buzul di sana itu ya. Jadi Bu Indah pengen menerapkan atau memperbaiki akhlak anak-anak ya, apalagi mereka memasuki usia remaja ya. Iya Buzul. Baik. Jadi menurut Bu Indah apa sih yang ingin Bu Indah dapat dari percakapan hari ini? Jadi tentunya juga solusi yang solutif juga. Solusi yang solutif baik. Solusi yang solutif tentang gimana caranya menanamkan akhlak pada anak-anak, khususnya anak didik saya gitu. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih. Jadi keinginannya adalah bagaimana kita bisa menerapkan dan menanamkan karakter dan akhlak yang baik untuk anaknya Bu Indah di sana ya. Oke, baik Bu Indah. Menurut Bu Indah, gimana sih ciri-ciri anak yang berakhlak baik menurut Bu Indah? Kalau menurut saya Buzul ya, kalau ini versi saya yang memang notabene itu mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau sudah berakhlak mulia itu kalau lihat gurunya dulu salim, bertemu salim, sapa, terus kemudian mau menghormati, terus sudah mau sholat 5 waktu, terus tahu aturannya. Yang laki-laki tidak boleh tidak boleh pegang-pegang gini, terus tahu dia laki-laki dan perempuan tidak boleh berpacaran, tidak boleh berduaan. Itu saya sudah alhamdulillah sudah semua. Iya baik, jadi intinya memang karakter awalnya, karakter dasarnya yang ingin ditanamkan ke anak-anak itu tadi, karena memang di usia segini itu agak rawan ya Bu Indah ya. Oke. Jadi apa sih yang biasanya bikin Bu Indah itu merasa anak-anak itu mulai memiliki akhlak yang baik?
Jadi contohnya apa sih yang biasanya bikin Bunda merasa oh anak ini sudah punya alat yang baik. Termasuk tadi sudah disampaikan ya. Terus ketika Bunda memberi sebelumnya kan sudah memberi nasihat dan lain. Gimana sih reaksinya anak-anak Bunda ketika Bunda memberi peringatan dan lain-lain? Banyak ya. Iya Busul, reaksi dari anak-anak itu ya mungkin berbeda-beda Busul, karena memang karakter anak itu berbeda-beda gitu. Kalau kemarin itu ada salah satu murid saya, itu saya apa ya, kasih tahu kayak bukan pemberitahuan ya. Saya dudukkan, terus saya kasih omongan kita sharing, kita ngomong-ngomong bareng-bareng berdua gitu, karena memang anak itu tadi ketahuan berdasarkan usul. Iya, sudah ada ya? Iya, sudah ada, makanya saya kan sering usul itu tadi. Nah, memang itu reaksinya dia yang pertama dia itu bohong. Yang pertama dia bohong itu bukan saya, itu saya tidak berpacaran, saya hanya teman dekat. Karena saya kulik lagi lama Busul itu 1 jam itu ada Busul, jadi ngomong-ngomong berputar-putar. Iya, berputar aja. Terus di akhir kalimat, karena memang wajah saya sudah marah, dia baru bilang jujur, saya memang berpacaran dengan dia. Itu baru jujur. Yang pertama memang dia bohong, terus bulat aja Busul. Yang terakhir baru jujur. Itu dari salah satu contoh atau kasus yang itu yang laki-laki. Kemudian yang perempuan, siswa yang perempuan sama juga usia, karena memang usia anak remaja ya. Usia berapa ya? Kalau yang kemarin itu yang perempuan itu usianya 16 tahun. 16 tahun dia juga sudah mulai mengenal laki-laki. Iya, itu sudah mengenal laki-laki. Laki-lakinya gampang sih. Saya lihat kok di IG-nya. Jadi saya telusuri sampai saya telusuri di dalam IG, di dalam Facebook. Iya, karena memang anak berkebutuhan khususnya anak tunarungu Busul ya, karena dia tidak mikir panjang ke depan. Kalau dia suka lakukan itu, dia lakukan sekarang. Tidak mikir panjang kayak obsesi. Ya, bukan obsesi, dia hanya mikirnya itu sekarang. Aku suka, saya lakukan sekarang. Oh, saya suka. Seperti, maaf ya Busul ya, ciuman. Itu karena dia rasa ingin tahunya besar, akhirnya dia melakukan itu karena memang tidak ada pikir panjang ke depan. Jadi memang guru kalau contohnya kayak saya dan teman-teman saya memang fokusnya memang di akhlaknya itu. Jadi itu bikin indah sih banget ya seperti itu ya. Oke. Jadi selama ini kan Bu Indah sudah mengetahui apa yang perlu diperbaiki dari anak dan apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Indah. Selama ini untuk mencapai indikator itu sih apa sih yang sudah dilakukan Bu Indah? Jadi untuk menanamkan karakter itu selama ini apa yang sudah pernah dilakukan? Untuk selama ini ya justru saya dan teman-teman saya memang menerapkan contoh. Jadi contoh itu kalau laki sama guru perempuan maksudnya ya kita bicara juga ya seperti jaga jarak terus gitu, karena kita mencontohkan memang pengen saya itu antara siswa laki-laki dan siswa perempuan itu ya tahu batasannya, tidak saling tengkok-mentengkok gitu. Jadi ada batasan tertentu yang memang harus kita jaga gitu. Kemudian yang kemarin saya lakukan juga ketika biasanya kan kalau pembelajaran di SMP itu ada salah satu jam memang kita harus jadi gabung gitu. Jadi kelas SMP sama SMA kita gabungkan. Kelas 1 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu kita gabungkan. Nah, saya misah langsung, yang laki-laki sebelah kanan, yang perempuan sebelah kiri. Itu yang sudah saya lakukan. Ya, salah satu antisipasi saya Iya. Kalau tidak dibegitukan, kalau nyampur, wah sudah ini tadi. Kalau menempel, sudah cerita berdua gitu. Kalau sudah bercerita berdua itu nanti akan timbul Benih-benih gitu tadi. Berarti
yang saya tangkap sini adalah poin yang ingin disampaikan Bunda adalah ada bergaul ya. Iya. Gitu. Oke. Baik, jadi yang sudah dilakukan Bunda adalah memberikan contoh dan menerapkan pembelajaran yang dilakukan secara terpisah tadi ya. Bunda. Ya. Oke. Jadi apa yang sudah dilakukan Bunda itu tingkat ketercapaiannya dari 1 sampai 10 kira-kira sampai mana tuh? Dari yang sudah dilakukan itu. Kalau yang di sekolah ya, kalau yang di rumah itu kan PR sendiri juga, karena memang kalau khusus sekolah SMP khusus biasanya itu kedua orang tua pasrah bongkoan itu pasrah nikah di gurunya. Iya. Jadi kalau untuk di sekolah yang lainnya memang saya masih dengan di sekitaran 7. Oke. Masih di sekitaran 7. Belum berani saya bilang 7,5 itu saya belum berani malah. Walaupun sudah dipisah-pisah, Iya. saya masih di kisaran 7. Oke, baik, terima kasih. Jadi tingkat ketercapaiannya masih di angka kisaran 7 ya, karena memang masih menjadi keresahan Bu Indah itu, utamanya tentang memperbaiki ada pergaulan oleh anak. Oke, kira-kira Bu Indah selain dengan pemetaan tempat duduk atau pemisahan laki-laki dan perempuan, kira-kira ada nggak sih Bu Indah itu punya pikiran kira-kira akan melakukan hal apa lagi sih yang bisa Bu Indah lakukan untuk proses upaya menanamkan karakter anak ini? Kira-kira Apa ya sih? Kalau saya memang pengennya itu anak-anak itu kayak kita beri pemahaman, tidak selain saya. Jadi kita manggil seperti ustazah, karena memang kapasitas seseorang itu kan ada batasannya gitu ya. Jadi saya pengennya itu ya manggil bisa ustazah ataupun ya kayak bisa ustazah atau kayak bukan bidan ya ya kayak dinas kesehatan gitu loh. Jadi kan kita karena ranahnya pergaulan itu anak-anak bakalan menjurus ke ranah pergaulan bebas yang nanti bisa bebas dari ciuman, berani dari ciuman, terus akhirnya berani sudah melewati gitu ya. Iya, yang melewati, karena memang murid-murid saya juga paham. Pertama saya pikir tidak paham Bu, terus akhirnya karena kasus yang kemarin itu ternyata anak didik saya sudah paham gitu loh, paham masalah seks. Akhirnya kan saya mikir panjang loh, dari sini saya kecolongan gitu loh. Saya kecolongannya itu di pemahaman anak saya itu sudah sampai ke situ, pikiran saya belum sampai, ternyata sudah sampai gitu udah. Pikir saya pengennya itu memanggil bisa kayak ya ustazah ataupun kalaupun ustazah itu saya pengennya untuk keagamaan itu tadi, memperkuat, mengisi, memperkuat. Jadi kayak rechange lagi di charge lagi keimanannya, karena kalau lewat saya mungkin keterbatasan itu tadi Bu Surya. Terus kalau di dinas kesehatan maksudnya kayak dokter terserah ya, dokter bisa dokter ataupun kebidanan yang memang paham sumber-sumber kalau kita melakukan kalau kita melakukan seks bebas apa toh dampaknya, akibatnya apa kayak gitu. Nah sampai tapi ada keinginan beda mendatangkan ustaz atau ustazah atau ahli agama atau ahli kesehatan yang memang pada bidangnya ada memberikan motivasi anak-anak untuk pengetahuan, memberi pengetahuan dan edukasi mereka tentang pergaulan. Kalau saya yang mengedukasi memang hanya sebatas saya yang saya paham aja, tidak langsung ke menjurus gitu kan, belum bisa karena keterbatasan saya sendiri gitu. Oke, jadi yang ingin Bunda lakukan itu yang sementara ini ada dalam angannya Bunda itu adalah mendatangkan seorang ahli ya dari segi agama atau kesehatan untuk memperkuat pengetahuan mereka atau memberi edukasi mereka yang lebih dalam lagi tentang efek dan dampak pergaulan itu yang seperti apa. Kira-kira dari sekolah Bu Indah sendiri, di dalam sekolah ataupun teman-teman dan lain-lain atau fasilitas sekolah, ada nggak sih yang bisa membantu apa yang ingin Bu Indah lakukan tersebut? Kalau ini dukungan memang kalau dari teman-teman dulu sangat mendukung. Jadi
kita apa ya memang kadang itu seperti teman kalau kita tidak ada murid. Jadi kita seperti teman itu kalau tidak ada murid. Jadi kalau ada murid kita kayak iya, maksudnya ya kita menjaga. Oh ternyata jadi teman-teman itu dukungnya, oh iya boleh nih. Jadi pikirannya teman-teman sepaham juga. Oh ternyata ngasih contoh terutama pada anak-anak berkebutuhan khusus itu contoh itu penting banget. Contoh dan contoh tidak butuh pemahaman yang panjang lebar, dia hanya butuh dicontohkan. Dukungan dari teman-teman sangat mendukung sekali Bu Sul. Jadi saya sangat terbantu sekali. Jadi kayak kemarin contohnya kok saya lupa untuk mengingatkan anak-anak saya untuk sholat duha sama sholat zuhur berjamaah. Itu salah satu teman saya langsung bergerak cepat mengkondisikan, mengkondisikan. Terus dukungan dari kepala sekolah juga sangat mendukung. Terus sarpras karena memang kita untuk sekolah luar biasa terbatas sekali Bu Sul ya. Sarprasnya itu kita akali sendiri. Kita akali sendiri luar biasa ya berarti ya. Sholat karena tempat duduknya cuma satu ya. Oh iya. Diganti aja. Dukungannya emang sangat. Iya. Jadi yang saya tangkap tadi adalah yang ingin dilakukan dalam penanaman karakter dan moodnya beliau itu adalah mendatangkan sumber. Kira-kira kalau misalkan punya pilihan lain selain mendatangkan sumber dari kebiasaan sekolah sendiri, apa sih yang bisa Bu Indah dan teman-teman Bu Indah itu lakukan atau terapkan seperti itu? Yang bisa dilakukan contohnya ya, semisal kayak aturan dan lain-lain, atau potensi apa sih yang bisa dilakukan selain mendatangkan sumber itu. Jadi yang bisa dilakukan sehari-hari itu sama anak-anak yang bisa diterapkan sehari-hari. Ya kalau sehari-hari itu tadi ngasih contoh aja. Selain contoh, terus contoh ya mungkin bisa dikasih poster ya. Kalau kita rumah lagi di Islam gini, kalau anak-anak seperti itu ya. Iya, jadi poster ya, penambahan poster ya. Penambahan poster, terus Oke. apa ya? Kalau saya bosan mungkin kalau dari sana. Oke, itu kalau dari Bu Indah tadi ya, jadi ada bisa mendatangkan sumber, memberikan teladan yang baik bagi murid, kemudian memasang poster-poster tentang bahaya pergaulan bebas dan lain-lain. Itu ya Bu Indah yang bisa dilakukan. Oke, baik Bu Indah, dari apa yang ingin dilakukan Bu Indah ya, dari apa yang akan dilakukan Bu Indah itu kira-kira dari skala 1 sampai 10 ingin mencapai di angka berapa sih tingkat keberhasilannya Bu Indah? Karena memang ini belum terlaksana justru ya, jadi ya saya mau angka tuh 1 sampai 10. Saya bilang angka 8 itu sudah sangat bagus. Iya, memang karena memang sulitnya itu tadi, karena targetnya audiensnya berbeda. Iya. Jadi angka 8 itu saya sudah Tapi tetap meningkatkan. tetap meningkat, jadi kita perlahan. Baik, jadi targetnya itu ada naik di angka 8. Iya. Oke. Jadi alhamdulillah tadi Bu Indah sudah mengeluarkan ide-idenya, yaitu bagaimana menanamkan anak-anak mulai dari memberikan teladan yang baik, ya betul Bu Indah ya. Kemudian mendatangkan sumber-sumber dari tokoh agama maupun kesehatan sebagai penguatan edukasi mereka. Kemudian juga tadi apa? Menempelkan poster-poster. Baik Bu Indah. Jadi Bu Indah, kira-kira kapan sih akan menerapkan akan menerapkan hal-hal tersebut mendampingi anak-anaknya Bu Indah? Karena kalau ditanya kapan usul kapan penerapan yang ini, mungkin kalau hanya pembiasaan sehari-hari kemudian poster-poster mulai besok mungkin sudah bisa. Tapi kalau yang keinginan saya untuk yang mendatangkan ahlinya di bidangnya seperti
ustazah, dokter, itu mungkin saya butuh koordinasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian terkait dengan pendanaan juga, terus apa ya pelaksanaannya juga. Nah, jadi saya perlu koordinasi juga apa namanya ngomong dulu sama kepala sekolah. Jadi tidak bisa kalau rencana saya harus minggu depan, karena ibu kepala sekolah tidak menginginkan itu minggu depan karena keterbatasan dana dan lain-lain gitu. Mungkin kita dikasih waktunya untuk bulan depan akan menunggu dana atau apa, karena memang tidak ngomong ini besok ya, kita kalau manggil kita pasti butuh dana juga. Iya pasti dong. Nah ya itu juga kadang itu kesulitannya juga di situ juga, kita harus prepare itu dulu, jadi harus apa ya kayak prepare persiapan dari dana juga iya, dari siswanya, kesiapan siswanya juga iya, kita mikirnya sampai ke situ betul persiapan dulu. Iya. Tapi at least yang saya tangkap ini Bu Indah ingin segera, hanya saja semua tetap ada prosedurnya begitu ya Bu Indah. Oke, sebenarnya sudah luar biasa sekali yang sudah disampaikan Bu Indah bagaimana untuk mengatasi permasalahannya Bu Indah yang Bu Indah hadapi gitu ya, bagaimana cara memperbaiki atau memberi edukasi anak terhadap pergaulan bebas, bagaimana dia bergaul dengan lawan jenis seperti itu Bu Indah. Luar biasa sekali sih Bu Indah. Semoga apa yang menjadi rencana-rencana aksi Bu Indah ini dapat terlaksana dengan baik ya. Tentunya Bu Indah juga semangat dong pastinya bersama teman-teman. Semangat itu masih ada kalanya bisu ya, kita tahu apa gitu wes ya, wes kan kita ngecas semangatnya itu ada saat-saat tertentu. Oke, baiklah Bu Indah, luar biasa. Mungkin ada beberapa pertanyaan terakhir Bu Indah. Jadi alhamdulillah ya percakapan hari ini dengan waktu yang singkat ini sudah at least saya sudah banyak info dari Bu Indah. Saya juga banyak belajar dari Bu Indah juga. Tapi menurut Bu Indah sendiri apa sih yang Bu Indah dapat dari percakapan kita hari ini Bu Indah? Ternyata setelah percakapan dengan Bu Sul ini ya mencuatlah solusi yang tidak terduga ternyata mencuat solusi yang tidak terduga tadi yang muncul ternyata bisa dengan kebiasaan sendiri, bisa dengan apa yang memanggil dan seperti tadi. Jadi tidak diduga-duga muncul dengan sendirinya gitu. Oke, alhamdulillah baik. Jadi sebenarnya ide-ide dari Bu Indah sudah luar biasa sekali ya. Ya saya doakan Bu Indah bisa menerapkannya dengan baik dan support dari sekolah juga ya Bu Indah ya, luar biasa. Oke, artinya waktu kita terbatas sekali nih Bu Indah ya, semoga di lain waktu kita bisa bercakap kembali sampai masalah-masalah yang lain. Oke, terima kasih sebelumnya atas waktunya Bu Indah. Iya, terima kasih Bu Sul ya, sama-sama meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Oh, terima kasih. Saya doakan programnya berjalan dengan baik. Terima kasih, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, setelah melakukan proses coaching bersama Toci tadi ya. Untuk selanjutnya Buzul untuk melanjutkan dari proses observasi ya pada kesempatan hari ini. Buzul, saya mau menanyakan ya sebagai pasca observasi, tadi apa saja ya yang sudah Buzul lakukan pada saat proses coaching tadi? Oke, baik Bu Nurul, yang sudah saya lakukan dalam proses coaching barusan itu tadi adalah saya mulai menerapkan proses coaching ini tentunya dalam sesuai dengan alur cerita. Saya menentukan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian menggali identifikasi ada informasi dari coach saya, kemudian menanyakan rencana aksi dan kemudian rencana tanggung jawab seperti itu. Dan saya juga sudah berusaha menerapkan 3 kompetensi dalam coaching Facebook, menanyakan secara penuh, menghadirkan diri saya secara penuh dan berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot. Gitu ya, alhamdulillah. Oh iya, Buzul. Jadi kira-kira Buzul tadi bagaimana menilai dari
proses performa dari kompetensi tadi itu kira-kira Busul menilainya seperti apa? Kalau saya menilai dari hasil coaching saya hari ini, performa dari coaching saya hari ini sih sebenarnya sudah ada potensi atau ide-ide yang sudah ada dalam diri coaching saya seperti itu. Hanya saja pertanyaan-pertanyaan yang berbobot inilah yang saya kira mampu untuk mendorong, bukan menciptakan, tapi mendorong lagi, menggali lagi potensi-potensi yang ada pada diri coaching. Sebenarnya mereka sudah punya solusi, hanya saja dengan pertanyaan yang berbobot mereka bisa lebih kuat. Oke. Busul membuat penilaian seperti itu apa Busul yang membuat Busul punya penilaian seperti itu dari performa dalam kompetensi tadi gitu? Yang menjadi penilaian saya itu adalah dari coach atau coaching Busul kepada coach tadi. Oke, dari penilaian saya yaitu itu tadi menurut pemberian pertanyaan yang berbobot, kemudian menghadirkan diri secara penuh atau present saya, kemudian juga saya aktif mendengarkan. Jadi mendengarkan secara aktif itu dapat membantu saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu tadi, sehingga coach bisa memunculkan, bisa menguatkan ide-ide atau potensi yang ada pada diri. Gitu ya Busul ya. Iya. Kemudian selanjutnya boleh Busul saya menyampaikan dari hasil pengamatan saya pada Busul gitu ya. Jadi tadi ada beberapa catatan ya saya dari hasil observasi yang telah Busul lakukan tadi. Intinya sangat luar biasa sekali kalau saya begitu ya, baik dari Busul sebagai coach maupun sebagai coach maupun juga Bu Indah yang sebagai coach begitu ya, dengan problematika yang tadi sudah saya catat semua begitu ya. Jadi anak-anak remaja yang kemudian mereka masih memiliki akhlak yang mungkin bisa dikatakan kurang terpuji seperti itu, dan bagaimana kemudian hal-hal yang ini akan dilakukan dan mungkin juga sudah yang dilakukan begitu ya, sudah dilakukan, dan akhirnya kemudian juga ada solusi-solusi juga yang sudah diterapkan sebetulnya begitu, walaupun tadi kalau saya catat itu dari apa yang disampaikan tadi mungkin hasil masih belum begitu optimal gitu ya, dan memang masih proses ya untuk berjalan mencapai kepada hasil. Dan juga dari hasil catatan saya tadi hal yang akan dilakukan juga memang sudah bagus gitu ya, sudah bagus bahwa akan melakukan aksi-aksi rencana yang kemudian untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi gitu ya. Kalau berdasarkan catatan saya tadi, ya tentunya contoh kebaikan gitu ya dalam perilaku, kemudian adanya poster akhlak begitu ya, seperti itu dari hasil catatan saya, dari hasil coaching yang dilakukan oleh Busul bersama dengan coach itu tadi. Nah, setelah saya menyampaikan yang seperti ini, saya mengamati hal itu tadi, bagaimana Busul kira-kira mendengar dari catatan hasil observasi saya ini? Setelah mendengar catatan observasi dari Bu Nari, tentunya yang ingin saya lakukan adalah saya terus meningkatkan kompetensi saya dalam proses coaching. Tentunya bagaimana saya bisa mendengarkan secara aktif, menghadirkan diri saya secara penuh, dan kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan tentunya yaitu tadi kompetensi yang ingin saya lakukan, yang akan saya tingkatkan, akan terus belajar terus, kemudian menerapkannya sesuai dengan alur. Mungkin juga ini ya, kalau saya melihat tadi memang juga ada hal-hal juga yang memang bisa dikembangkan gitu ya, yang bisa dikembangkan untuk lebih baiknya dari pengembangan kompetensi-kompetensi yang ada. Nah, kira-kira Busul untuk rencana tindakan selanjutnya itu kira-kira apa ya? Untuk rencana tindakan saya selanjutnya dalam proses coaching ini, saya akan terus belajar menurut, kemudian beberapa juga saya akan mempraktekkan dengan rekan sejawat saya. Jadi
belajar melalui video-video referensi pelaksanaan coaching, kemudian melalui praktek dan menerapkannya dengan rekan-rekan saya di sekolah maupun dengan siswa saya seperti itu. Jadi belajar dan Iya, benar. Jadi itu tadi kaitannya dengan kompetensi yang akan dikembangkan Iya, begitu ya Bu Zul iya. ya. Kompetensi yang akan dikembangkan tadi apa saja Bu Zul? Berarti mau lebih mendengarkan secara aktif untuk menghadirkan bisa diri secara penuh dan iya. mampu memberikan pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali potensi. Iya. Nah, kira-kira Bu Zul di dalam ingin mengembangkan dari kompetensi itu tadi kira-kira itu kapan mungkin begitu ya, Iya, dan di mana mungkin begitu, dan mungkin dengan siapa begitu Bu Zul Oke. kira-kira? Yang akan saya lakukan tentunya dengan rekan saya, dengan selain belajar dengan rekan CGD saya juga bisa melakukan dengan rekan sejawat saya di sekolah. Kita saling berlatih, berbagi, kemudian pun juga bagaimana cara menyelesaikan dengan murid saya bisa terapkan dengan murid saya, begitu. Kemudian kapan akan dilaksanakan ya akan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Waktu dekat akan terus mungkin setelah ini bisa langsung saya lakukan di sekolah gitu. Iya Bu Zul, alhamdulillah proses coaching ya yang sudah kita awali dengan semua tadi dari awal hingga selesai ini, dan tentunya sekarang sebagai penutup begitu ya Bu Zul, kira-kira Bu Zul apa yang didapat gitu ya dari proses saat ini gitu? Tentunya yang saya dapat yang pertama adalah pengalaman yang sangat menarik sekali ya, mempraktekkan coaching dengan rekan. Kemudian dari proses coaching ini ada observer yang mengamati jalannya coaching saya, jalannya proses coaching saya, di mana dari observasi tersebut saya mendapatkan umpan balik. Nah, disitulah umpan balik yang penting buat saya untuk meningkatkan lagi apa yang kurang dalam diri saya, terutama dalam penerapan proses coaching ini, dan juga apa yang sudah baik kemudian akan terus saya tingkatkan seperti itu. Iya, terima kasih banyak Bu Zul. Kita pada kesempatan ini telah melakukan proses coaching ya, dan juga observasi yang sudah berjalan. Mudah-mudahan ini semua ada manfaat Amin, ya Rabbal untuk Alamin. kedepannya Ya. kita semua bisa melakukan perubahan yang lebih baik Amin, amin. gitu ya. Tentunya ini semua adalah demi jalannya pendidikan tentunya begitu ya, untuk peserta didik kita, pembelajaran yang berpihak pada anak, dan kita tugas guru di dalam membimbing dan mendidik anak-anak, menuntun anak-anak itu menjadi terus melakukan perbaikan yang lebih baik dan terus lebih baik gitu ya. Insya Allah tetap semangat ya Bu Zul. Semangat. Menjadi guru yang bergerak dan menggerakkan. Terima kasih banyak. Insya Allah semoga kita ketemu lagi. Amin di ya lain Rabbal waktu ya. Alamin. Barakallah. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.